dipersembahkan oleh Kembali bersama kami pemirsa dalam Lunch Talk dan masih bersama saya Pak Febrian. Pak Febrian, ini kalau kita lihat di waktu-waktu atau sisa-sisa waktu ini bagaimana tentunya Indonesia akan memanfaatkan waktunya Pak. Tentunya sebagai anggota DKPBB ini terutama kita mengharapkan dapat memperjuangkan hal-hal yang bisa dikatakan sebagai prioritas 4+1 ya Pak. Koreksi bila saya salah. Betul. Nah ini dia terkait untuk memperjuangkan perdamaian dunia. Baik, jadi memang kita tinggal 3 bulan lagi, Mbak Elisa. Tapi not last but not least, tambah kenceng lagi. Artinya kita tetap akan melanjutkan janji kita pada saat kita masuk menjadi anggota DK untuk menjadi mitra sejati untuk perdamaian atau kita sebutnya true partner for peace. Dan kita tetap menyuarakan kepentingan dari negara-negara berkembang yang menjadi konstituen utama kita. Jadi kita akan tetap bekerja keras, tetap akan menjadi bridge builder. Tidak akan terseret berbagai konflik kepentingan yang ada di antara anggota Dewan Keamanan, bahkan kita akan mencoba menjadi jembatan. Selanjutnya kita juga tetap menjadi consensus maker. We will be part of solution. Kita bukan menjadi source of problem, tapi akan tetap menjadi part of solution. Dan tentunya kedepankan prinsipal foreign policy atau politik luar negeri yang berprinsip kepada prinsip-prinsip hukum internasional dan charter PBB itu sendiri. Nah, tentu kita juga akan terus mendorong dan memperkuat multilateralisme di dalam Dewan Keamanan karena kita lihat banyak sekali sekarang kecenderungan unilateralisme ada di mana-mana. Tapi ini ingin kita tetap dorong dengan menciptakan habit of dialogue. Jadi rupanya masalah habit of dialogue atau kebiasaan berdialog ini adalah sesuatu yang mahal dan perlu ada champion-champion yang mendorong untuk selalu habit of dialogue, dan alhamdulillah misalnya kita bisa jadi contoh yang nyata bagaimana melakukan habit of dialogue ini bisa menghasilkan suatu kesepakatan bersama di Dewan Keamanan dalam bentuk resolusi. Selanjutnya juga dari sisi mekanisme kerja atau working method di dalam DKPBB kita selama ini selalu berkontribusi. Ini menjadi bagian utama dari yang ingin kita perbaiki di DK, yaitu bagaimana memperbaiki working method di dalam DK dengan lebih mengedepankan transparansi, habit of dialogue, dan juga ada 2 hal sebetulnya yang kita sumbang dalam kita kepemimpinan sekarang ini, yaitu kita mengintroduce namanya Sofa Talk. Sofa Talk itu adalah pertemuan informal para dubes-dubes kita di dubes-dubes DK di New York untuk bisa berbicara secara informal dan terbuka tanpa perlu harus takut dengan harus mengambil posisi, dan juga wrap up session. Jadi setiap akhir presidensi kita selalu melakukan wrap up session untuk seluruh anggota PBB sehingga tahu apa yang ada yang dibahas di dalam Dewan Keamanan. Karena kadang-kadang flow of informasi itu nggak banyak untuk anggota PBB di luar DK. Nah, kita ingin coba sampaikan transparansi dan akuntabilitas kita selama menjadi Presiden Dewan Keamanan. Kira-kira demikian, Mbak Elisa. Oke, ada nggak sih Pak rencana Indonesia selanjutnya tentunya nanti sebagai anggota tidak tetap DKPBB, kita tahu setelah mengakhiri masa jabatan ini apa yang akan dilakukan juga tentunya? Ya, tentunya biasanya kalau sudah selesai akan ada konsultasi dengan negara anggota baru, ya, negara anggota DK baru yang menggantikan sebagai wakil region kita. Nah, tahun lalu dulu waktu kita naik, kita ada konsultasi dengan anggota yang meninggalkan, yang kita gantikan, yaitu Kazakhstan. Hal yang sama akan kita lakukan. Jadi masih banyak agenda-agenda kita yang tentunya bukan agenda satu aja, tapi agenda berkesinambungan yang akan kita titipkan kepada anggota baru yang mengganti kita, dan tentunya kita akan bisa tetap ikut berkontribusi dari luar walaupun kita tidak lagi jadi anggota DK. Kita akan juga manfaatkan pertemuan-pertemuan seperti misalnya non-blok, pertemuan G77 untuk bisa juga memberikan masukan-masukan kita terhadap negara-negara anggota non-blok atau G77 yang ada atau OKI yang ada di dalam DKPBB, sehingga ideasnya masih tetap bisa jalan,
walaupun mungkin kita tidak di dalam dan tidak seleluasa kalau di dalam. Ya mungkin kita tunggu lagi lah kapan kita lagi masuk lagi. Oke. Kalau lihat siklusnya sih 10 tahunan. Tapi boleh deh, ini boleh di-share Pak, mungkin atau bagaimana, mungkin jadi closing statement dari Anda Pak Febrian, bagaimana Anda tentu memberikan semangat kepada seluruh masyarakat pastinya dengan capaian yang sudah didapat saat ini. Baik. Jadi sebetulnya ini merupakan kebanggaan ya kalau kita lihat kita ada di dalam DK ini. Kebanggaan kenapa? Karena terpilih untuk menjadi anggota DK itu tidak mudah. Apalagi kita saat jadi anggota DK selalu kita harus berkompetisi dengan negara lain. Jadi ini merupakan ukuran acknowledgement negara lain terhadap kemampuan kita sebagai bangsa, bukan sekedar diplomasi, tapi kemampuan sebagai bangsa secara utuh. Kemudian juga tentunya ini mandat konstitusi, siapapun harus berpikiran harus menjadi anggota DK karena konstitusi kita sudah menjelaskan kita harus turut aktif dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial. Dan selanjutnya juga ini menunjukkan bahwa kita sebagai negara besar memiliki tanggung jawab yang lebih besar juga dibanding negara-negara yang ukurannya relatif lebih kecil. Jadi semakin besar negara, semakin besar tanggung jawabnya, dan ini melakukan pengejauhan tahan kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita untuk menciptakan perdamaian dunia. Tentunya prasyarat utama keamanan itu adalah prasyarat utama untuk kesejahteraan manusia. Jadi apa yang dilakukan di DK, di Dewan Keamanan, menciptakan perdamaian dan keamanan dunia ini tidak lepas dari ultimate goal kita untuk menciptakan kesejahteraan manusia ya. Dan ini merupakan faktor atau elemen utama yang memungkinkan dunia ini bekerja sama untuk membawa kemakmuran bersama bagi masyarakat seluruh dunia. Mungkin itu closing statement-nya, dan saya rasa semua harus belajar dari proses ini karena baru ketemu mungkin berapa tahun lagi, tapi jangan sampai apa yang kita lakukan ini wasted ya. Tidak ada suatu nilai apapun yang bisa kita pelajari. Banyak yang bisa dipelajari dan ini harus menjadi memori bersama bagi bangsa ini. Memori yang indah pastinya ini ya, karena capaian yang luar biasa. Terima kasih Pak Febrian telah bergabung bersama kami dalam Lunch Talk. Pemirsa, Febrian Arudiort, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan dialog tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Lunch Talk hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Eliza Hasan pamit undur diri. Sampai jumpa.